Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang saya cintai, pada pelajaran ini kita akan membahas bab 6 tentang pengertian senam yang anak-anak kemarin sudah diringkas. Akan Pak San jelaskan, anak-anak bisa melihat bukunya. Pengertian senam. Senam adalah latihan tubuh yang diciptakan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dilakukan secara sadar dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kepribadian secara harmonis. Ada beberapa cabang senam, di antara lain yaitu senam lantai. Yang kedua, senam gelang-gelang. Yang ketiga, senam kuda-kuda pelana. Yang keempat, senam kuda-kuda lompat. Yang kelima, palang sejajar, senam palang sejajar. Yang keenam, senam palang tunggal. Ini untuk kategori putra. Kemudian senam untuk kategori putri yang dilombakan juga, yaitu senam lantai. Yang kedua, senam palang bertingkat. Yang ketiga, senam kuda-kuda lompat. Dan yang keempat adalah senam balok titian. Ini anak-anak beberapa cabang-cabang lomba untuk senam baik putra maupun putri. Yang kedua, sikap dan bentuk dasar-dasar senam. Yang pertama adalah berbaring. Bisa berbaring. Yang kedua, duduk selonjor. Duduk selonjor. Yang ketiga, jongkok. Yang keempat, berdiri. Yang kelima, jalan. Yang keenam, lari. Kemudian yang ketujuh, berguling. Yang kedelapan, mengangkat. Yang kesembilan, merangkak. Dan yang ke-10, bergantung. Ini adalah beberapa sikap-sikap bentuk dasar, termasuk ada mendorong, ada menarik, ada memanjat, dan ada juga melempar. Peranan senam terhadap individu. Senam mempunyai arti khas dalam cabang olahraga, sebab cabang ini mengembangkan semua unsur-unsur yang diperlukan oleh segala macam oleh kelenturan, kekuatan, daya tahan dan koordinasi, kemudian ketepatan dan kontrol. Senam memberikan motivasi daripada seseorang, menimbulkan kesenangan, kegairahan, dan menuntut kesempurnaan gerak, sehingga dapat dikatakan bahwa senam adalah mengatasi kemampuan diri dan pendekatan kepada kesempurnaan. Senam lantai adalah salah satu bagian senam yang dilakukan di lantai. Senam lantai ini merupakan salah satu bagian dari rumpun senam yang gerak-gerakan senamnya dilakukan di atas matras atau lantai yang beralaskan matras atau permadani, atau sering disebut juga dengan istilah latihan bebas, sehingga senam lantai ini bisa juga diartikan sebagai senam bebas. Senam lantai tanpa alat. Jadi ada dua jenis senam, yaitu senam lantai tanpa alat dan senam lantai pakai alat. Untuk yang pertama, senam lantai tanpa alat, yaitu 1, guling ke depan. Yang kedua, guling ke belakang.
Yang ketiga, gerakan lenting. Yang keempat, sikap kayang. Yang kelima, sikap lilin. Ini gerakan-gerakan senam tanpa alat. Sedangkan senam yang menggunakan alat, yang pertama adalah palang tunggal. Yang kedua, palang sejajar. Yang ketiga, gelang-gelang. Yang keempat, balok titian. Ini yang pakai alat. Senam menggunakan alat, pengertiannya tahun 1976 telah diciptakan latihan-latihan senam dengan menggunakan alat-alat, misalnya tangan, tali, bangko, palang tunggal, palang sejajar, kuda-kuda, balok titian, dan sebagainya. Anak-anak perlu diingat, kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama adalah senam adalah latihan tubuh yang diciptakan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dilakukan secara sadar dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kepribadian secara harmonis. Yang kedua, sikap dan bentuk dasar senam meliputi berbaring, duduk selonjor, jongkok, berdiri, dalam kurung rapat atau kangkang, jalan, lari, lompat, berguling, dan lain-lain. Yang ketiga, senam lantai adalah salah satu bagian senam yang dilakukan di lantai. Yang keempat, senam lantai dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat. Yang kelima, jenis-jenis gerakan senam lantai tanpa alat: 1. Guling depan, guling belakang, guling lenting, dan sikap kayang ditambah sikap lilin. Kemudian yang terakhir, macam-macam gerakan senam lantai dengan menggunakan alat antara lain loncat harimau, loncat jongkok, loncat terlunjur, loncat ganggang, dan berguling. Kemudian yang terakhir adalah lenting badan. Ini anak-anak yang perlu kalian ketahui. Anak-anak, kemudian kita lanjut pembahasan soal. Anak-anak nanti bisa diisi, nanti bisa belajar lagi latihan soal pada bab 6. Yang pertama, yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan senam? Jawabannya adalah senam adalah latihan tubuh yang diciptakan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dilakukan secara sadar dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kepribadian secara harmonis. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, sebutkan unsur yang dapat dikembangkan melalui senam. 1, jawabannya unsur yang dapat dikembangkan melalui senam yaitu 1. Kelenturan, 2. Kekuatan, 3. Daya tahan, 4. Koordinasi, 5. Ketepatan, dan yang terakhir kontrol. Itu jawaban nomor 2. Kemudian yang ketiga, apa saja keuntungan senam menggunakan alat? Keuntungan senam menggunakan alat antara lain: 1. Dapat dipergunakan untuk beberapa orang dengan waktu bersamaan. Yang kedua, dapat mempermudah pelaksanaan. Yang ketiga, tidak banyak memakai tempat. 4. Dengan alat mempermudah
dan memperbanyak gerakan. Itu jawaban soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan sikap gerak memanjat? Jelaskan. Sikap gerak memanjat adalah membawa berat badan dari titik rendah ke titik tinggi dengan bantuan kedua tangan dari kedua kaki. Saya ulangi. Nomor 4, memanjat adalah membawa berat badan dari titik rendah ke titik tinggi dengan bantuan kedua tangan dan kedua kaki. Kemudian nomor 5, apa fungsi gelang-gelang pada senam alat? Sebutkan. Gelang-gelang pada senam yaitu untuk latihan ayunan, kekuatan, dan ketangkasan. Itu jawaban nomor 5. Kemudian yang halaman 16 dibuka anak-anak, latihan soal halaman 16. Berikut ini merupakan cabang senam untuk putri kecuali A. senam lantai, B. palang bertingkat, C. palang sejajar, D. balok titian. Jawabannya yaitu palang sejajar. Nomor 2, berbaring, duduk, telunjuk, jongkok, berdiri, jalan, lari, lompat, berguling, mengangkat, merangkak, bergantung, mendorong, menarik, memanjat, dan melempar merupakan titik-titik. A. sikap dan bentuk dasar senam. B. sikap pada senam alat. C. sikap dasar pada permainan bola basket. D. sikap dasar pada permainan sepak bola. Jawabannya adalah A. sikap dan bentuk dasar senam. Nomor 3, floor exercise merupakan nama lain dari titik-titik. A. senam alat, B. senam lantai, C. senam aerobik, D. senam ritmik. Jawabannya yaitu B. senam lantai. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gerakan atau sikap titik-titik. A. lilin, B. kayang, C. lenting, D. guling ke belakang. Jawabannya adalah B. kayang. Nomor 5, di bawah ini yang bukan merupakan jenis gerakan senam lantai adalah A. gerak lenting, B. sikap kayang, C. guling belakang, D. loncat harimau. Jawabannya adalah loncat harimau. Nomor 6, semua gerakan dari peti lompat yang mempergunakan kelentingan badan, tolakan kaki, dan mendarat dalam posisi berdiri adalah gerakan dari A. loncat ganggang, B. loncat jongkok, C. lenting badan, D. berguling. Jawabannya yaitu C. lenting badan. Nomor 7, alat-alat di bawah ini merupakan ciptaan Johann Friedrich Simon tahun 1776 untuk latihan-latihan senam kecuali titik-titik. A.
tangga tali dan bangkau jenjang. B. Palang tunggal dan palang sejajar. C. Kuda-kuda lompat dan balok titian. D. Peti kemas dan kursi. Jawabannya adalah D. Peti kemas dan kursi. Nomor 8. Vaulting horse merupakan nama lain dari cabang olahraga senam untuk putra, yaitu A. Senam lantai, B. Kuda-kuda pelana, C. Kuda-kuda lompat, D. Palang sejajar. Jawabannya adalah C. Kuda-kuda lompat. Anak-anak, karena soalnya hanya sampai nomor 8, tidak ada lanjutannya, maka pada materi pembelajaran bab 6 sampai di sini. Besok kita lanjut berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar, anak-anak sehat selalu. Semoga anak-anak terhindar dari penyakit. Amin, Allahumma amin. Demikian materi pada bab 6 kali ini, membahas tentang aktivitas senam. Mudah-mudahan bermanfaat kepada anak-anak semuanya. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok minggu depan.